Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, kita sudah lama tidak berjumpa. Nah, ini jeda ya, jeda lama tidak konten, itu karena kesibukan di luar. Saya harap teman-teman tetap setia untuk mendengarkan sajian-sajian yang penuh dengan referensi. Teman-teman yang berbahagia, pada malam ini, pada kesempatan kali ini saya ingin menceritakan kisah Nabi Adam yang saya ambil dari kitab Al-Kamil Fit Tarikh karangan Imam Ibnu Atsir. Teman-teman yang berbahagia, bukankah kalian telah mengetahui kisah Nabi Adam? Kali ini ingin saya tuangkan sebuah cerita yang saya ambil dari kitab yang menjadi rujukan para ulama. Nabi Adam diciptakan ketika Allah ingin memperlihatkan kepada malaikat terhadap kesombongan iblis yang selama ini tidak diketahui oleh mereka. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memperlihatkan kesombongan iblis kepada para malaikat dengan cara menciptakan Nabi Adam. Jadi setiap kesombongan itu pasti akan diruntuhkan oleh Allah dari mulai diciptakan dunia ini sampai hari kiamat. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Para malaikat bertanya, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Ibnu Abbas, pertanyaan ini diajukan oleh para malaikat kepada Allah karena telah melihat perilaku jin di muka bumi yang selama ini berbuat kerusakan, saling membunuh, dan durhaka kepada Allah. Dan malaikat berkata sebagaimana diceritakan oleh Allah, "Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak." Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Lalu Allah berkata, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi ketika Allah memiliki rencana untuk menciptakan Adam, malaikat itu protes. Di protes itu berlatar belakang terhadap kejadian-kejadian yang sudah-sudah, yaitu jin telah berbuat kerusakan di muka bumi dan saling bunuh-membunuh dan menumpahkan darah. Dan malaikat mengatakan, "Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak." Dan kami, sedangkan kami selalu bertasbih dengan memujimu dan menyucikanmu. Terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diprotes, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Aku mengetahui terhadap apa yang kalian tidak ketahui. Jadi memang rahasia Allah itu di setiap peristiwa dan kejadian tidak ada yang ketahui, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah, dan pasti terdapat hikmah yang terdapat di dalamnya. Redaksi ini memiliki arti saya lebih mengetahui terhadap kesombongan iblis dan keinginannya untuk menyalahi perintahku. Saya akan memperlihatkan kepada kalian supaya tahu secara terang-terangan. Jadi nanti malaikat itu akan mengetahui kesombongan iblis ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam.
Teman-teman yang berbahagia. Nah, awal proses penciptaan Nabi Adam itu yaitu Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk mengambil tanah liat. Tanah itu berkata, A'udzu billahi minka an tanqusa minni wa tashinani. Aku berlindung kepada Allah darimu yang ingin mengurangi dariku dan merusakku. Artinya begini, malaikat Jibril ketika ingin mengambil tanah, malah ikut artinya begini, ketika malaikat Jibril ingin mengambil tanah yang akan menjadi cikal bakal Nabi Adam, maka tanah tersebut berlindung. A'udzubillah. Nah, doa tanah itu, permohonan perlindungan kepada Allah itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Lalu malaikat Jibril pulang tanpa membawa sesuatu. Dia lapor, wahai Allah, ya Allah, tanah berlindung kepadamu. Lalu engkau melindunginya. Artinya apa? Ya. Kalau kita berlindung kepada Allah, Allah akan melindungi kita. Seperti itu ya. Ketika malaikat Jibril gagal, Allah mengutus malaikat Mikail. Terus tanah itu minta perlindungan lagi kepada Allah. Lalu Allah melindunginya. Dia, malaikat Mikail, gagal. Sebagaimana gagalnya malaikat Jibril. Lalu lapor kepada Allah. Seperti apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril. Kemudian Allah mengutus malaikat maut. Nah, bumi berlindung kepada Allah. Nah, malaikat maut tidak mau kalah. Dia juga berlindung kepada Allah. Seraya mengucapkan, Ana a'udzubika, ana a'udzubillahi an arji'ah walam unaffid amrubbi. Saya berlindung kepada Allah dari pulang tanpa bisa melaksanakan tugas Tuhanku. Ya. Jadi malaikat maut itu ketika bumi berlindung, dia tidak mau kalah, juga berlindung kepada Allah. Nah, jadi atu-atuan mana sing lebih kuat, mana yang lebih kuat. Ya. Nah, kalau malaikat Jibril dan Mikail nunggu ya. Ketika bumi berlindung, dia pulang. Ya. Teman-temanku yang berbahagia, kemudian malaikat maut itu mengambil bagian atas tanah. Jadi yang diambil itu bagian tanah yang di atas. Lalu menyampurnya, dan dia tidak mengambil satu tempat. Ya, akan tetapi mengambil dari beberapa tempat. Ada tanah merah, tanah putih, ada yang hitam, tanah liat yang lengket. Oleh karena itu, pengambilan dari beberapa warna tersebut mempengaruhi terhadap warna kulit anak Adam. Nah, diriwayatkan oleh Abu Musa dari Nabi bersabda, Innallaha khalaqa Adam min qabdatin qabadaha min jami'il ardi. Faja'a banu Adam ala qadril ardi. Minhumul ahmar wal aswad wal abyad wa baina dzalika was-sahlu wal hazan wal khabis wat thayyib. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi. Abu Musa meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan Adam dari segenggam yang dia ambil dari semua tanah yang ada di bumi. Maka anak-anak Adam lahir sesuai dengan kadar tanah itu. Sebagian mereka berkulit merah, hitam, putih. Terus ada yang antara warna hitam dan putih, ada yang gembur, keras, buruk, dan bagus. Ya sebagaimana tanah-tanah yang kita lihat itu kan teksturnya ada yang halus, ada yang keras, ada yang warna merah, ada yang hitam, dan lain-lain. Kemudian setelah itu tanah dihancur lebur dan menjadi tanah liat yang lengket. Kemudian dibiarkan dan mengering
Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad khalaqnal insana min shalshalin min hama'in masnun." Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang dibentuk. Al-lazib artinya itu tanah lengket. Ketika dibiarkan, sifatnya berubah dan berbau busuk, hama masnun. Terus setelah itu mengering. Sol-sol itu artinya tanah yang sudah mengering. Ketika diketuk berbunyi seperti genteng. Ketika kering, ya, dibikin dari tanah liat, kemudian jemur, dibiarkan, lama-lamaan keras. Dan ketika diketuk menggunakan tangan, berbunyi. Teman-teman yang berbahagia, Adam diberi nama Adam dikarenakan dia diciptakan dari adimul ab, yaitu permukaan bumi. Ibn Abbas berkata, Allah memerintahkan tanah yang menjadi cikal bakal Nabi Adam, lalu diangkat. Allah memerintahkan Adam dari tanah liat, dari lumpur hitam yang dibentuk. Dari tanah itu Allah menciptakan Adam dengan menggunakan tangannya supaya iblis tidak sombong untuk bersujud kepadanya. Lalu tanah itu dibiarkan selama 40 malam. Ada yang mengatakan selama 40 tahun. Kemudian menjadi jasad yang digeletakkan. Iblis datang, memukulnya dengan menggunakan kakinya. Memang sombong ya, dipukul dengan menggunakan kaki tanah tersebut. Maka tanah yang sudah berbentuk itu pun bersuara sebagaimana yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khalaqal insana min shalshalin kal fakhar. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, yaitu apabila diketuk berbunyi. Iblis berkata, barang ini bau seperti barang yang sedang ditiup yang tidak ada lubangnya. Lalu iblis masuk dari mulutnya. Lalu keluar dari tubuhnya. Masuk dari tubuhnya, lalu keluar dari mulutnya. Kemudian iblis berkata, kamu bukan apa-apa. Jadi sudah sombong, kamu ini bukan apa-apa. Dan untuk apa kamu diciptakan? Jika kelak aku beri kuasa atasmu, niscaya akan aku binasakan kamu. Kalau kamu nanti diciptakan berwujud makhluk, niscaya kamu akan saya binasakan, kata iblis. Namun jika kamu yang diberi kuasa, artinya jika Allah memberi kekuasaan terhadap Nabi Adam atas iblis, maka kata iblis, niscaya aku akan mendurhakaimu. Aku tidak akan taat kepadamu. Nah, jadi sombongnya sudah kelihatan. Para malaikat melewati Adam. Mereka takut. Dan iblis yang paling takut di antara mereka. Jadi ketika Nabi Adam itu sudah mau sempurna penciptaannya, ketika malaikat itu lewat, takut. Lebih-lebih iblis yang merasa takut. Jadi memang iblis itu takut disaingi, karena selama ini dia merasa adalah makhluk terbaiknya Allah Subhanahu wa taala. Teman-temanku yang berbahagia, nah ketika sudah sampai waktu peniupan ruh sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berkata kepada malaikat, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Apabila telah aku sempurnakan dia Adam, disempurnakan kejadiannya dan kutiup rohnya, maka hendaklah kamu bersyukur dengan bersujud kepadanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala
berkata kepada para malaikat, ya, apabila aku sempurnakan penciptaan Adam dan aku tiupkan ruhku pada Nabi Adam, maka kamu harus bersujud. Teman-temanku yang berbahagia, saya cukupkan pertemuan kali ini. Insya Allah cerita Nabi Adam ini akan berlanjut pada episode-episode selanjutnya karena ini masih panjang. Selamat menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share. Bagikan kepada teman-teman video yang insya Allah akan memberi manfaat kepada kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.